Pemirsa, meski ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan, polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gi meninggal dunia pada Senin malam. Kwik Kian Gi tutup usia di usia ke-90 tahun. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999-2000. Kwik Kian Gi meninggal dunia Senin malam di usianya yang ke-90 tahun. Jenazah Kwik Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto dan pihak rumah sakit dan juga keluarga belum berkenan memberikan keterangan. Viral seorang ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman di pelabuhan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi tetapi tetap membantah memeras korban. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Minta Bang, jujur aja Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 kalau saya ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat, emosi saat mobilnya dihadang dan dimintai uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Ini yang Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, saat ASN hendak menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial, hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi, namun tetap membantah memeras korban. Duduk. Oh ya. Ngomong baik-baik, kita ngomong baik. Sepakat, Bang. Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban meminta polisi tegas menindak para pelaku. Jangan ngomong mereka. Jangan ngomong ini segala macam. Ini kan. Ayo enggak ngomong mereka. Iya, ngomong teman. Santai Bang, santai. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dikira mobil dinas yang diparkir di depan kantor Pemkab Jember hilang, Wakil Bupati Jember sempat akan melapor ke polisi. Namun usai ditelusuri, mobil itu ternyata sedang di bengkel untuk diperbaiki. Di tengah kelangkaan BBM di Kabupaten Jember, tersiar kabar mobil Wakil Bupati Jember Joko Susanto hilang. Mobil dinas Wabub dilaporkan raib sejak 21 Juli 2025 silam. Bahkan Wabub sempat melayangkan surat ke PJ Sekda Pemkab terkait raibnya mobil dinasnya, namun tidak ada respon. Akibatnya, Wabub Jember sudah ancang-ancang melaporkannya ke polisi. Usai ditelusuri, ternyata mobil dinas yang dicari sedang di bengkel lantaran jarang dipakai. Jadi kalau mobil itu jarang-jarang saya pakai, ya semata-mata karena saya pengen ngajari. Ojo saobae itu jaluk fasilitas negara, ngomong efisiensi tapi saobae justru obae lebih banyak. Meski sudah ditemukan, namun Wabub Jember tetap meminta harus ada etika birokrasi saat akan mengambil mobil tersebut, meskipun untuk tujuan baik.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Perkelahian terjadi sesama pengantri BBM di SPBU di Jember Timur. Satu warga juga pingsan karena terlalu lama mengantri BBM di SPBU. Inilah video amatir perkelahian dua warga yang sedang mengantri BBM di Jember. Beruntung perkelahian berhasil dilerai warga lain yang juga sedang ikut mengantri BBM. Antrian panjang di SPBU juga membuat satu warga pingsan hingga harus mendapatkan pertolongan medis. Beruntung warga lain sigap menolong korban dan BBM langka terjadi di hampir seluruh SPBU di Jember akibat distribusi terkendala macet di Pantura. Ya, sementara itu buntut dari kelangkaan BBM yang belum teratasi, Bupati Jember mengeluarkan surat edaran agar pelajar belajar secara daring, sementara seluruh pegawai Pemkab bekerja dari rumah atau WFH. Diharapkan kelangkaan itu bisa segera teratasi. Hingga malam tadi, antrean panjang pembelian BBM terus terjadi di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember. Antrean ini terjadi usai masih belum lancarnya distribusi BBM akibat tersendat kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Menanggapi masalah ini, Bupati Jember mengambil langkah antisipatif agar pelajar sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Sementara pegawai di Pemkab Jember bekerja dari rumah atau WFH. Mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing. Antrean kendaraan mobil dan motor akibat kelangkaan BBM sudah terjadi sejak kemarin di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan antrean yang juga menyebabkan kemacetan parah mengular hingga kilometer. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dipicu salah paham, anggota TNI menjadi korban penusukan di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan. Korban harus dirawat akibat 13 luka tusukan di tubuhnya. Hiburan malam. Seorang anggota TNI AD, RU, terekam CCTV saat terlibat cekcok di sebuah tempat hiburan malam, kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya, perkelahian tak terhindarkan hingga korban dianiaya dengan senjata tajam sebanyak 13 kali oleh pelaku. Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, lalu dirujuk ke RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Pelaku digelandang tanpa perlawanan, sementara barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian turut diamankan. Selain pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lainnya. Saat ini polisi masih mendalami motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.